Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 semester ganjil. Kali ini kita akan membahas materi tentang menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi sistem pembagian kekuasaan negara. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi tentang pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Sistem pembagian kekuasaan negara. Nah, ini materi pokok kita adalah sistem pembagian kekuasaan negara. Dalam sistem pembagian kekuasaan negara, kita tidak terlepas dari teori-teori yaitu yang dikemukakan oleh para ahli. Ada dua para ahli yang mengemukakan teori tentang sistem kekuasaan negara, di mana pertama ada John Locke, yang kedua ada Montesquieu. Mari kita lihat penjelasan dari masing-masing para ahli ini mengenai teori tentang kekuasaan negara. Yang pertama dari John Locke. Dalam bukunya yang berjudul Two Theories of Governments mengusulkan agar membagi kekuasaan negara menjadi 3 tipe kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat dan menyusun undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan negara untuk melaksanakan undang-undang berikut pelanggaran terhadap undang-undang. Kemudian yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selanjutnya, teori oleh Montesquieu. Montesquieu dengan teori trias politika membagi kekuasaan ke dalam 3 macam, yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, kemudian kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang oleh warga negara. Banyak negara memakai teori trias politika oleh Montesquieu. Perbedaannya dengan John Locke itu terletak pada yudikatif dan federatif. Oke, lanjut. Pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan NKRI terbagi 2. Yang pertama, kekuasaan menurut horizontal, kemudian menurut vertikal atau secara horizontal dan secara vertikal. Kemudian pembagian kekuasaan secara horizontal. Kita lihat satu persatu. Yang pertama ada konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang dalam mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Selanjutnya, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
Berikutnya, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman atau kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kemudian kita lanjut yang kelima, yaitu ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Nah, bagaimana kekuasaan ini? Yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Negara sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28E ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Berikutnya, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia, sebagaimana ditegaskan pasal 23 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki sebuah bank sentral yang disusun kedudukannya, kewenangannya, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam Undang-Undang Penamaan Kesadaran Berkonstitusi. Pada hakikatnya, pemegang kekuasaan negara Indonesia adalah rakyat Indonesia sendiri. Hanya karena kita menganut sistem perwakilan, kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat didelegasikan kepada pemerintah. Selanjutnya, pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, apa itu pembagian kekuasaan secara vertikal? Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintah. Nah, pasal 18 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi lagi atas kabupaten kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupaten kota. Oke, mungkin itu materi kita kali ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi Anda dan dapat diimplementasikan dengan baik. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.